Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dengan NPM 241001014 dari Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusri Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang telah memberikan tugas ulangan tengah semester yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, khususnya mahasiswa seperti saya. Baik, sebelum kita membuat tugas yang telah diberikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang program atau tugas yang diberikan. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, di sini yang pertama kita ada membuat ininya dulu, tulisannya, kalimatnya. Program hitung gaji karyawan, kemudian akan menerima input nama karyawan, nik, masa kerja, status, hubungan, gaji pokok. Masuk yang pertama, ini ada ini ya, print program menghitung gaji karyawan. Ya, di bawahnya ada kita print new, ini string, ini sebenarnya untuk variasi saja ya. Kita belum masuk ke program yang sebenarnya. Dan kita print lagi untuk membuat sebuah garis baru. Dan di bawahnya kita akan menerima inputan, atau kita akan membuat variabel yang menerima input dari user berupa nama karyawan, nik karyawan. Baik, yang pertama kita akan membuat di sini nama underscore karyawan untuk variabel yang akan memuat nilai dari nama karyawan. Untuk inputannya kita menggunakan input string, lalu kita akan tampilkan masukkan nama karyawan. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini kita akan menerimakan input atau membuat variabel yang menerima input nik karyawan. Ya, di sini nik underscore karyawan sama dengan string input masukkan nik karyawan .2 kemudian di bawahnya lagi ada masa kerja. Masa kerja ini sama seperti yang di atas ya pada sebelumnya, tapi masa kerja itu menerima input 7, yang berarti kita akan menerimakan input integer. Maka kita akan kita konversikan dulu inputnya ya pertama, kemudian kita tuliskan integer input, masukkan seperti ini, masukkan kerja dalam kurung dalam tahun tutup kurung .2 spasi. Baik, yang selanjutnya ada kita membuat status karyawan. Status karyawan di sini menerima input string ya, seperti nama dan nik karyawan tadi. Maka kita akan konversikan terlebih dahulu variabelnya menjadi string, dan selanjutnya akan menerima input sebuah string. Nah, kita tulis ini status karyawan sama dengan string input masukkan status karyawan kurung kontrak tetap atau kontrak. Oke, kemudian kita di sini akan membuat variabel status hubungan ya, apakah seorang karyawan itu menikah atau belum menikah. Sama seperti tadi ya, kita akan membuat variabel status hubungan, kemudian akan menerimakan input string berupa masukkan status karyawan status hubungan ya, status hubungan. Status hubungan.
Apakah belum menikah atau menikah? 2. Kemudian yang terakhir ada kita akan menerimakan masukan berupa gaji pokok ya. Gaji pokoknya misalnya di sini 5 juta. Oke, masukkan kita akan buat variabelnya dulu berupa gaji underscore pokok. Kemudian kita akan menerimakan karena itu huruf angka ya. Berarti kita akan menerima input berupa integer input, masukkan gaji pokok titik 2. Baik, sebelum kita lanjut ke perhitungan gaji karyawannya, di sini kita terlebih dahulu merun filenya. Kita lihat sebentar ya. Nah, kita tunggu. Ya, tidak jalan. Kita klik lagi. Oke, pertama kita masukkan misalnya di sini nama saya Maulana, nik saya 022. Nah, masa kerja saya dalam tahun adalah 5. Dan di sini masukkan status karyawan, apakah kontrak atau tetap. Di sini misalnya saya akan mencontohkan saya adalah tetap. Masukkan status hubungan belum menikah. Gaji pokok 5 juta. Enter. Nah, maka program telah berjalan dengan seharusnya. Kemudian kita akan lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu logika aritmatika yang terjadi ketika perhitungan sebuah inputan yang diterima. Baik, kita lihat kembali ya. Di sini ada rincian gaji karyawan. Kemudian kita lanjutkan ke pembuatan logika dan percabangannya. Baik, langkah selanjutnya kita akan langsung masuk ke percabangan ya yang terjadi. Baik, kita langsung masuk ke perintahnya. Jika masa kerja 5 tahun, maka bonus akan jadi 15% dari gaji pokok. Jika pegawai tetap, maka akan memperoleh uang transport sebesar Rp50.000. Kemudian jika sudah berkeluarga, maka akan memperoleh tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian sedangkan gaji bersih dihitung dengan rumus gaji pokok, bonus, tunjangan, dan uang transport. Nah, kita langsung ke percabangan yang akan dilakukan. Yang pertama, jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka akan memperoleh bonus 15% dari gaji pokok. Berarti jika masa kerja lebih dari, ya katakanlah misalnya di sini saya akan membuat variasi sedikit ya, misalnya ataupun sama dengan 5 tahun, maka 5, maka bonus 15% dari gaji pokok. Bonus sama dengan 15 dibagi 100 dikalikan dengan gaji pokok. Dan else bonus sama dengan 0. Oke, kita identifikasi dulu ya percabangan yang terjadi di sini. Yang pertama, jika masa kerja lebih dari atau sama dengan 5, berarti jika masa kerja seorang karyawan itu lebih atau dari sama dengan 5, maka bonus adalah 15% dari gaji pokok. Di sini cara menghitung berapa persen 15% dari gaji pokok adalah menggunakan 15 dibagi dengan 100, artinya 15% ya, dikalikan dengan gaji pokok. Maka kita akan mendapat hasil dari 15% dari gaji pokok. Kemudian kita lanjut ke percabangan yang berikutnya. Jika pegawai tetap, maka memperoleh uang transport sebesar 50.000.
Maka di sini kita masukkan if status karyawan ya, status karyawan sama dengan tetap, sama dengan tetap, maka karyawan akan memperoleh uang transport. Di sini uang misalnya transport sama dengan 50.000. 50 keluarga 4. Oke, sebentar nih, kenapa nih lightningnya? Oke. Dan jika tidak, maka uang transport akan menjadi 0. Baik, di sini kita jelaskan terlebih dahulu, jika pegawai tetap memperoleh uang transport sebesar 50.000, berarti jika seorang karyawan merupakan pegawai tetap, maka ia akan mendapatkan uang kompensasi sebesar 50.000. Jika tidak, maka kompensasinya akan menjadi 0 atau uang transportnya akan menjadi 0. Baik. Oh, ini lupa kita kasih string di sini karena status karyawan itu menerima input string ya. Menerima input string. Di sini kita ganti terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan ini tetap. Nah, jika status karyawan menerima input string yang berupa tetap, maka uang transport akan menjadi otomatis 50.000. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke yang berikutnya, itu status hubungan. Jadi jika sudah berkeluarga akan memperoleh tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Kita buat di sini lagi percabangan yang baru, yaitu if status hubungan sama dengan belum menikah menikah. Kenapa ini? Menikah, maka ya. Ini typo sedikit ya. Dengan menikah, maka tunjangan sama dengan 10 dikalikan dengan 10 dibagi 100 dikalikan dengan gaji pokok. Else tunjangan sama dengan 0. Oke, jika karyawan tersebut menikah, maka akan mendapatkan kompensasi tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Ya, seperti ini operasinya, sama mirip-mirip seperti masa kerja tadi ya. Tapi jika orang tersebut belum menikah atau karyawan tersebut belum menikah, maka tunjangannya otomatis akan menjadi 0 karena belum menikah. Kemudian untuk gaji bersih, sedangkan gaji bersih dihitung dengan rumus gaji pokok bonus tunjangan plus uang transport. Oke. Kita akan membuat di sini variabel baru berupa gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah dengan bonus ya. Bonus tadi yang dari masa kerja, kemudian ditambah transport, ditambah tunjangan, tambah lagi transport. Maka di sini akan keluar. Baik, kita coba dulu programnya ya, apakah sudah berhasil dengan baik, atau kita print aja dulu gaji bersihnya. Misalnya di sini print gaji bersih untuk menampilkan output dari total gaji karyawan tersebut. Kita jalankan. Oke, di sini masukkan nih karyawan. Program menghitung masukkan nih karyawan. Oke, sebentar kita ulang. Keyboard interrupt. Masukkan nama karyawan, misalnya di sini namanya Ahmad. Kemudian masukkan nicknya 12 misalnya, Lion 6. Kemudian tetap belum menikah atau menikah. Misalnya saya menikah. Ya. Kemudian gaji pokoknya misalnya 5 juta. Maka kita akan mendapatkan sekian gaji bersih. Kita lihat dulu apa yang salah dengan program kita. Mungkin ada beberapa program yang kurang rapi. Jadi di sini dalam tahun ini kurang spasi ya. Bagian masa kerja. Oke. Kasih spasi.
masa kerja dalam tahun. Oke, kemudian status karyawan. Nah, kita kasih spasi. Ini kita ganti menjadi di luar. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai membuat logika atau algoritma isi dari programnya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan menampilkan seperti yang diperintahkan di sini. Sebentar, di mana? Di sini. Oke. Di sini ada nama, nick, masa kerja. Berarti dengan seperti itu kita tidak akan meletakkan gaji bersih di sini. Nah, di bawah, kemudian gaji bersih variabelnya tetap di situ. Nah, kita kasih jarak. Ini masukkan gaji. Kemudian di sini kita misalnya ngeprint rincian gaji karyawan 2/4, rincian gaji karyawan 2/4. Print untuk menambahkan spasi antar paragraf di garis baru ya, supaya ada jeda di sini. Yang pertama kita akan ngeprint terlebih dahulu, itu ada nama ya. Print f string nama karyawan sama dengan nama karyawan. Kemudian print sama seperti tadi, tapi kita bedanya akan menampilkan nick ya. Nick karyawan sama dengan panggil nick karyawan. Kemudian kita akan menampilkan masa kerja. Print f string masa kerja. Misalnya di sini masa kerjanya adalah yang seperti di atas tadi, masa kerja ya. Kemudian kita kasihkan tahun di belakangnya. Pas sudah. Oke, kemudian ada status karyawan. Print f status karyawan. Sini statusnya kita masukkan. Panggil variabel status karyawan. Oke, status karyawannya kita masukkan. Kemudian print lagi f setelah status karyawan. Di sini ada status hubungan. Maka kita akan tampilkan status hubungan. Status hubungan. Panggil status hubungan. Setelah status hubungan, kita akan memanggil gaji pokok. Print f gaji pokok sama dengan gaji pokok. Oke, gaji pokok. Kemudian lagi kita akan ngeprint bonus ya, misalnya print f bonus. Kita panggil bonus ke sini. Misalnya lagi ada print f setelah bonus uang transport, tunjangan dan gaji bersih. Uang transport sama dengan transport, kemudian ada tunjangan, panggil tunjangan. Kemudian yang terakhir ada gaji bersih. Gaji bersih di sini kita menggunakan yang tadi saja ya. Ini, kemudian ini f string print gaji bersih. Panggil gaji bersih. Tekan ke atas. Oke. Ini kita coba terlebih dahulu program yang telah kita buat ya. Gimana programnya? Ini jalan nggak? Oke, jalan. Program, masukkan nama karyawan. Misalnya di sini ada Maulana, yang 12, yang 7,
yang tetap menikah, gaji pokoknya 5 juta. Oke, maka yang keluar akan seperti ini ya. Sama ada ini. Apakah sudah selesai? Sepertinya kita rapikan terlebih dahulu ya. Misalnya di sini dengan menambahkan sedikit modifikasi ya. Sini ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Kita hapus dulu di sini. Sepertinya. Oke. Dan di atas sepertinya ada harus diperbaiki. Di sini kita tambahkan misalnya gaji pokoknya bukan di sini. Nah, kita clear terlebih dahulu, kemudian kita akan jalankan. Oke, sebentar. Soal nama Lana Nik 12, kerja dalam tahun 10 tahun, tetap masukkan status hubungan belum menikah, masukkan gaji pokok. Gaji pokoknya di sini. Bukan di sini. Kita buat aja lagi sini, print string n. Kita running lagi. Kita running kembali lan 12 tetap menikah, gaji pokok. Nah, kemudian maka akan muncul seperti ini ya. Maka kita telah selesai membuat program sesuai dengan tugas yang diberikan. Tapi sebelum itu saya ingin mencobakan lebih advance lagi, lebih kita kembangkan lagi ya. 12 kerja dalam tahun 4, karyawan kontrak, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya di sini kita belum menikah, gaji pokoknya adalah 1 juta. Nah, bahkan yang keluar adalah Maulana 12 tahun 4 tahun, kontraknya adalah status karyawan adalah kontrak, kemudian belum menikah, gaji pokok, bonus transport 0,000 dan gaji bersihnya adalah 1 juta. Oke, apakah sudah pas? Mari kita lihat ke tugas sebelumnya. Jika masa 50.000, jika berkeluarga dalam tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Karena saya bukan pegawai tetap dan saya kurang dari 5 tahun dan saya belum berkeluarga, maka saya tidak mendapatkan bonus transport dan tunjangan sama sekali. Apakah sudah pas? Ya, sudah pas. Mungkin sedikit kita rapikan sedikit ya, ini programnya soalnya kurang lihat dipandang ya. Mungkin saya akan skip bagian saya merapikan ini, karena ini cuma menambahkan spasi-spasi saja. Saya sudah selesai membuat ini ya, merapikan huruf-huruf serta teks-teks yang ada di program kita yang telah kita buat, apalagi di bagian rincian karyawan di sini, rincian. Saya tidak melihat tadi ada tipu di sana ternyata. Mohon maaf ya, kurang teliti ya. Baik, kita akan langsung menjalankan programnya. Ini program menghitung gaji karyawan. Misalnya nama saya adalah misalnya Udin. Ini karyawannya adalah 19. Masukkan kerja dalam tahun 8. Status karyawan tetap menikah atau belum menikah? Menikah. Udin telah menikah pada usia 19 tahun ya. Gaji pokoknya adalah 1 juta. Tuh, agak 4. Baik, di sini sudah keluar output yang lebih rapi ya daripada yang sebelumnya. Itu di sini ada rincian gaji karyawan. Apa outputnya sudah sesuai? Nama yang kita masukkan adalah Udin. Nih karyawannya 19, masa kerjanya 8 tahun. Status karyawan tetap, status hubungannya menikah. Gaji pokoknya adalah 1 juta ya. Di sini ada bonus yang didapatkan adalah 15%. Apakah benar? Di sini kita hitung 1 2 3 4, berarti 4 ini 0 dibuang karena ini jadi float ya. Harusnya kita bisa konversikan dulu ke integer, tapi ya sudah, ini sudah bagus, tidak apa-apa. Ini
bonusnya adalah sekitar mungkin 150.000. Uang transportnya ada 50.000 karena si Udin sudah tetap ya status karyawannya. Kemudian ada tunjangan sebesar 10% atau 100.000. Gaji bersihnya ada 1.300.000. 1.300.000 rupiah. Nah, seperti itu. Baik, maka kita telah selesai membuat program menghitung gaji karyawan secara otomatis. Baik, itu dia program yang telah kita kerjakan ya, tugas yang telah kita kerjakan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menonton sampai menit ini dan detik ini ya. Terima kasih atas semua rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Yusri atas tugas yang telah diberikan. Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya jika ada hal yang ingin didiskusikan. Silahkan berikan komentar di kolom komentar. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang saya buat. Saya Ahmad Maulana dengan NPM 2410010174. Mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.